Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Nah, kembali lagi bersama Ibu untuk belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu mengenai alkana. Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai alkena, ya. Sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, tidak lupa Ibu ingatkan untuk kalian menyiapkan alat tulis agar bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan nanti ke depannya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, kemarin kita sudah mempelajari senyawa hidrokarbon, ya. Senyawa hidrokarbon itu dibagi lagi menjadi alkana, alkena, alkuna, ya. Dibagi menjadi alkana, alkena, alkuna. Kemarin alkana kita sudah pelajari, yaitu merupakan alifatik jenuh dengan rumusnya CnH2n+2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang alkena. Alkena merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh. Berbeda dengan alkana, ya. Kalau alkena dia merupakan alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Dia memiliki rumus homolog yaitu CnH2n. Ini perlu diingat-ingat, ya. Jadi alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 yaitu dengan rumus homolognya CnH2n. Ya, tadi ya, alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh karena dia mempunyai ikatan rangkap 2 dengan rumus homolog CnH2n. Nanti sama, N-nya itu merupakan jumlah atom C, ya. Kalau misalnya alkana ini dimulai dengan jumlah atom C-nya ada 2 karena kalau ada 1 dia tidak bisa melakukan ikatan rangkap dengan C yang lain karena C-nya 1. Maka di alkena ini dia dimulai dengan jumlah atom C-nya sebanyak 2, ya. Tadi dengan menggunakan rumus homolog CnH2n, maka ketika jumlah atomnya ini disesuaikan ketika jumlah atom C-nya adalah 2, maka N-nya ganti 2, yaitu C2 H 2 kali 2 berarti 4, ya. Kalau jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya yaitu alkena C2H4. Ingat kemarin, ya. Kalau 2 itu apa? Eta, ya. Et ya. Kalau kemarin alkana itu belakangnya ana, maka alkena mengikuti juga namanya yaitu berakhiran dengan ena. Sama, ya. Nanti etena, jadi sama depannya itu sama kayak alkana. Cuman di sini diganti dengan ena alkena ini, ya. Kalau ada 3, ya. Kalau ada 3 maka C-nya ganti 3, C3H2 kali 3 6, berarti C3H6 yaitu propena. Enanya ini diganti, ya. Tadi 3 di alkana kan propana, maka di alkena itu propena. Kalau 4 sama, ya. C-nya ganti N-nya 4, H-nya 2 kali 4 berapa? 8. Kalau C4 H8, C-nya ada 4 nih apa nih? Butena. Nah, jadi sama, ya. Ada etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, ononena, dekena, ya. Jadi kalau kalian sudah hafal nama-nama ini berdasarkan jumlah atom C-nya pada alkana, maka kalian juga akan mudah sekali untuk hafal juga alkena ini. Karena apa? Karena sama aja dan tinggal mengganti belakangnya saja. Kalau alkana ana, kalau alkena tinggal diganti ena. Yang ininya sama dan jumlah atomnya pun sama. Di alkena dimulai dari jumlah atomnya itu 2, gitu, ya. Baik, kita masuk ke dalam penamaan, ya, tata nama dari alkena, ya. Tata nama alkena. Sebenarnya tata nama alkena ini sama banget sama alkana, cuman ada bedanya juga, ya. Jadi sama, tapi ada bedanya. Bedanya yaitu pada penomoran, ya. Pada penomoran. Jadi kalau pada alkana kan penomoran dekat dengan cabang, ya. Nah,
Ini juga sama, cuman penomoran ini agak sedikit berbeda karena pada alkena ini ada ikatan rangkap. Maka penomoran ini nanti dimulai dari yang dekat dengan rangkap 2 ya, rangkapnya ya. Nah, kemudian jika posisi ikatan rangkap sama ya, nanti ikatannya rangkapnya sama nih posisinya baik di kiri maupun di kanan, maka penomoran nanti dekat dengan cabang. Nanti Ibu akan kasih lihat contohnya. Terus aturan penamaan alkena sama dengan penamaan alkana, hanya akhirannya ana diganti ena. Ya tadi sama ya. Jadi tata namanya itu tadi ya. Kalau pada alkana ana kan, kalau pada alkena ena. Tetap aturannya sama. Yang pertama cari dulu rantai terpanjangnya dulu. Cari rantai terpanjangnya, kemudian beri nomor penomoran ya. Tadi mengikuti ini ya. Baik, kita ke contoh saja nih. Kita ke contoh di sini ada CH2, di sini ada rangkap, kemudian CH, terus CH3 ya. Nah, pertama karena di sini rantainya lurus, maka kita pilih rantai utamanya yang ini ya. Karena kan lurus ya. Kemudian kita beri nomor. Nah, nomornya dari kiri atau dari kanan kira-kira? Ingat tadi, penomoran pada alkena yaitu dimulai dengan C yang dekat dengan yang dimulai dengan yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, yang dekat ikatan rangkap itu di kiri atau di kanan? Di kiri, karena ikatan rangkapnya sudah di nomor 1 sudah dia akan ketemu ikatan rangkap. Maka bukan dari sini ya. Kalau dari sini ketemu ikatan rangkapnya di nomor 2. Kalau di sini kan nomor 1, maka dimulai dari di kiri. Maka di sini kita beri nomor 1, sini 2, sini 3 ya. Ingat penamaan sama seperti alkana sama ya. Sebutkan dulu ikatan rangkapnya ada di mana. Maka setelah itu disebutkan jenis alkenanya apa ya. Nah, ini ikatan rangkapnya di mana? Ada di nomor 1. Maka di sini tulis dulu 1 ya. 3 apa tadi 3? Propena. Maka 1 propena. 1 ini karena dia ikatan rangkapnya ada di nomor 1 ya. Kenapa nggak nomor 2, Bu? Enggak, di sini dimulainya yang lebih dulu yaitu 1 ya. Oke. Oke, itu contohnya. Nah, yang contoh lain. Di sini seperti ini ya contohnya, strukturnya seperti ini. Nah, di sini ternyata ikatan rangkapnya ada di tengah-tengah nih. Kalau di kiri sama di kanan juga sama. Nah, kalau sama seperti ini apa tadi? Jika posisi ikatan rangkapnya sama, di kiri atau di kanan, sama aja kan ini kan? Ya. Maka penomoran dimulai dengan yang dekat cabang. Nah, karena ininya sama, maka yang jadi penentu lagi adalah cabangnya. Itu lebih dekat kemana ya? Cabangnya lebih dekat ke kiri atau ke kanan kalau yang ini? Ke kiri, maka penomoran dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya sama, maka langsung dilihat dilihat ininya, cabangnya ya. Maka dimulai dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Gitu. Langsung sebutkan dulu, yang pertama urutannya sebutkan cabangnya dulu. Baru posisi alkenanya ya, posisi rangkapnya. Di sini kita sebutkan dulu. Ya, cabangnya di nomor berapa? Cabangnya di nomor 2. Maka di sini 2. Nah, ini CH3. Apa kemarin kalau CH3? Metil. Maka 2 metil. Nah, ini kan sama ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkapnya ada di nomor 2, bukan nomor 3. Nomor 2 ya, tadi sebelumnya. Walaupun dia terletak di 2 dan 3, maka sebutkan dulu yang di nomor 2 ini, yang sebelumnya ini ya. Berarti 2. Terus kemudian satu C-nya ada berapa nih rantai utamanya? C-nya 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Maka apa 4 tadi? Bute. Nah, maka struktur ini namanya 2 metil, 2 metil, 2 butena gitu ya. Itu tata nama dari alkena. Nah, Ibu punya contoh lain nih, misalnya seperti ini. Sama ya, kita harus pilih rantai utamanya. Kebetulan ini kan bisa rantai utamanya kan bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Tinggal dihitung yang paling banyak C-nya. Ternyata kalau ke sini misalnya 1, 2, 3, 4. Sama ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang paling banyak ternyata bisa 5 ke sini, bisa 5 ke sini. Nah, kalau ada sama banyaknya 5 sama-sama banyak, nah pilih yang rantainya lurus dibandingkan yang belok seperti ini. Jadi pilih yang lurus, makanya ini dipilih yang lurus. Nah, setelah kita memilih rantai utamanya, kemudian kita memberi nomor ya. Tadi ingat, nomor diberikan ketika di dekat oleh ikatan
ikatan rangkap ya, dan juga dekat dengan cabang. Nah, ini di nomornya dimulai dari kiri atau kanan? Kiri, karena ikatan rangkapnya itu lebih dekat ke sebelah kiri dibanding ke sebelah kanan, dan juga cabangnya lebih dekat ke kiri, maka penomoran dari sebelah kiri. Maka di sini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi ingat penamaan, disebutkan dulu cabangnya ya. Nah, di sini kan cabangnya ada 2 nih. Ini metil, ini metil. Wah, sama kan? Cabangnya sama-sama metil. Kalau sama disebut, kalau ada 2 apa? Disebut dimetil ya. Nah, sebutkan dulu metilnya di nomor berapa aja? Oh, di nomor 2. Kemudian lagi di nomor berapa? 3 ya, sama-sama metil nih. Ada 2, maka ditambahkan di ya, sama aturannya kayak karena kemarin ya. Jadi dimetil. Nah, kemudian sebutkan nih letak rangkapnya di mana? Oh, rangkapnya ada di nomor 2, maka 2 di sini tulis. Ingat ya, pemisah antara angka dengan huruf seperti ini dipisah dengan strip seperti ini. Kalau angka dengan angka dipisahkan dengan koma ya. Jadi 2 nih, di sini kan nomor 2 nih, ikatan rangkapnya. Kemudian kita hitung rantai utamanya, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maka 5 itu apa? Pentena. Jadi namanya struktur ini adalah 2,3 dimetil 2 pentena. Paham? Paham ya, semoga paham. Ada lagi nih contohnya. Oke, contohnya sama ya. Kalau misalnya itu tetap cari rantai utamanya dulu nih. Kita lihat di sini ya. Rantai utamanya yang paling panjang kan. Selain yang paling panjang harus ada ikatan rangkapnya karena ini kan alkena. Ya, ini kan bisa ke sini kan 1 2 3 4 5 6 ya. Bisa ke sini juga 1 2 3 4 5 atau ke sini ya. 1 2 3 4 5 atau ke sini juga bisa 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi yang paling banyak kan 6. Tapi kenapa kita tidak memilih yang 6 tadi? Rantai utamanya yang ini lurus gini. Kenapa tidak memilih ini? Karena dia tidak ada ikatan rangkapnya. Maka jangan dipilih kalau tidak ada rangkapnya ya. Maka pilih yang ada rangkapnya. Maka kemana? Ke sini bisa sih, sini 1 2 3 4 5. Maka pilih aja yang lebih lurus ya, tidak belok-belok ya. Jadi pilihnya ke sini. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu beri nomor. Tadi ingat, penomoran adalah yang dekat dengan rangkap. Dari kiri atau dari bawah atau dari kanan nih, dari kiri atau dari kanan? Dari kiri karena rangkapnya ada dekat di sebelah kiri ya. Maka di sini diberi nomor 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita cek cabangnya. Cabangnya di sini itu ada C-nya ada 2, hanya ada 5. Apa kemarin kalau 2 dan 5? Etil. Terus ada lagi di sini cabangnya C-nya ada 1, CH3 yaitu metil. Etil sama metil yang mana dulu yang disebutkan? Nah, ingat ya, sama yang kayak alkana. Sebutkan yang alfabetnya terlebih dahulu. Ini alfabet E sama M kan, ini etil, ini metil, berarti ini E, ini M. Berarti yang mana dulu? E kan? Etil dulu disebutkan. Etil di nomor berapa nih? Di nomor 2, maka namanya 2 etil, baru sebutkan cabang selanjutnya yaitu metil. 4 metil, kemudian lengkapnya ada nomor berapa? Oh, nomor 1. Berarti 1. Terus rantai utamanya berapa tadi? 5. Jadi pente. Nah, maka namanya 2 etil, 4 metil, 1 pentena gitu ya. Paham? Paham ya, gampang lah ya, karena kan sama banget sama alkana yang kemarin ya. Nah, ada lagi nih, kalau ada jenis alkena yang dia ikatan rangkapnya ada 2 nih, ataupun bisa ada 3. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 1 ikatan rangkap ya, jadi ada alkena yang di dalam strukturnya itu ikatan rangkapnya ada 2 ataupun ada 3. Kalau ada 2 disebut nanti kata namanya ada diena, tapi aturannya sama. Jadi aturannya sama, namun ada bedanya di sini. Bedanya tidak di sini ditambahkan diena. Jadi nanti bukan misalnya alkena. Jadi misalnya bukan misalnya etena. Jadi nanti bukan heksena tapi heksadiena gitu. Jadi
ditambahkan diena kalau ikatan rangkapnya ada 2. Tapi kalau ada 3 disebutnya triena. Nah, contohnya ini nih. Ini kan ikatan rangkapnya ada 2 nih. Kalau tadi kan sebelum-sebelumnya ada 1 kan. Nah, kalau ada 2 seperti ini, maka nanti apa tadi kalau ada 2? Diena nanti data namanya. Nah, tadi apa pemilihan nomornya yang dekat dengan rangkap kan, di kiri atau di kanan? Di kanan. Maka di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, sebutkan ya sama caranya tadi, sebutkan ikatan rangkapnya ada di nomor berapa aja? Oh, di nomor 1 dan di nomor 4. Maka 1,4. Nah, ini rantai utamanya ada berapa nih C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kan? Dia apa? Heksa. Karena dia ada 2, maka bukan heksena, tapi heksadiena. Gitu ya. Kalau ada 3, nah ini kalau ada 3 sama. Ya, ini kan ada 3, 1. Mana lagi nih? Sorry, ini juga ada 2 ya, cuma ada cabangnya ya. Kalau ada 2 dan ada cabangnya, ini sama penomorannya dari sini kan, dari kanan, ya kan? Kanan ikatan rangkap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, ini cabangnya ada apa aja nih? Etil dan metil. Etil sama metil tadi apa? Etil duluan, maka etil udah berapa? 3 etil, kemudian ini nomor 5 kan 5 metil. Nah, sebutkan dari nomor berapa aja? 1, ikatan rangkapnya nomor 1 dan 4. Maka 1,4, kemudian dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 tadi apa? Karena ada 2 alkenanya ini, maka disebut di heksadiena. Jadi namanya 3 etil, 5 metil, 1,4 heksadiena. Gitu ya. Paham ya? Nah, sama halnya dengan alkana, alkena juga memiliki isomer ya. Isomernya di sini ada, alkena itu memiliki isomer nanti isomer posisi, kemudian isomer kerangka, isomer geometri ataupun ruang. Jadi ada isomer geometri pada alkena ya. Isomer posisi, isomer itu kan rumus molekulnya sama ya. Kalau isomer posisi berarti rumus molekulnya sama, namun posisi ikatan rangkapnya nanti yang berbeda. Jadi dia punya rumus molekul yang sama, namun ikatan rangkapnya yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Di sini kan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 ya, di nomor 1. Nah, kalau di sini ada di nomor 2 ya. Tapi dia sama rumus molekulnya, sama-sama berapa nih? Tuh 2, 3, 4. C4 hanya 2 tambah 1, 3 tambah 2. 5 tambah 3, 8. Jadi di sini sama-sama memiliki rumus molekul yaitu C4H8. Ya. Di sini juga sama, yaitu 1, 2, 3, 4. C4 hanya 3 ditambah 1, 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. Sama-sama C4H8. Ini C4H8, ini C4H8. Nah, berarti dia isomer. Nah, isomer posisi karena dia memiliki posisi ikatan rangkap yang berbeda. Namun, rumus molekulnya sama. Ingat ya, jadi isomer itu rumus molekulnya sama ya. Jadi isomer posisi, rumus molekulnya sama, namun posisi ikatan rangkapnya berbeda. Ya, bisa kita cek apakah dia berisomer. Bisa kita lihat dari penamaan yang berbeda. Kalau namanya beda, maka dia bisa diketahui dia berisomer karena walaupun rumus molekulnya sama ya, namun ikatan rangkapnya berbeda di letaknya, tapi dia juga memiliki nama yang berbeda. Kalau ini 1 kan, ikatan rangkapnya nomor 1 butena, ini di nomor 2 butena gitu ya. Kemudian isomer kerangka, berarti isomer kerangka adalah memiliki rumus molekul yang sama, namun kerangkanya berbeda. Jadi rangkanya ada yang lurus, nanti ada yang bercabang. Nah ya, ini di sini contohnya. Ini rumus molekulnya sama-sama berapa nih? 1, 2, 3, 4, C4, H3 ditambah 2, berapa? 5 tambah 3, 8. Ini isomer C4H8 ya. C4H8 ini juga sama kan? 1, 2, 3, 4. C4 hanya 2 ditambah 3, 5 tambah 3, 8. Ini sama-sama rumus molekulnya C4H8. Namun yang ini rantainya lurus, yang ini rantainya bercabang. Nah, ini
ikatan rangkapnya sama ya di nomor 1, namun di sini lurus, yang ini bercabang. Nah, rumus molekulnya sama, yaitu sama-sama C4H8. Ini juga C4H8. Tapi yang membedakan adalah kerangkanya. Yang satu lurus, yang satu bercabang. Itu yang disebut isomer kerangka. Nah, bisa kita lihat ya, namanya juga berbeda. Kalau yang ini 1 butena, yang ini 2 metil, ini kan 1, 2. Berarti sebutkan dulu cabangnya 2 metil. Kemudian rangkap 2-nya jangan lupa 1, 1, 2, 3 ikatan rangkapnya. Jumlah rantai utamanya berarti propena. Itu isomer kerangka ya. Ada lagi yang disebut isomer geometri atau ruang. Nah, ini biasanya menggunakan kata cis dan trans ya. Jadi senyawa alkena yang gugus akil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Ya, pokoknya kalau dia cis disebut cis ketika dia sama sejajar ya. Kalau trans dia disebut trans karena berseberangan. Contohnya di sini cis, nih lihat ya. Karena di sini sejajar ya, sejajar. Ingat ya, sejajar cis itu. Jadi namanya cis di sini 1,2. Ini kan di nomor 1 dan di nomor 2 ya, Cl-nya ya. Cl-nya ada 2. Jadi disebutnya di. Karena Cl itu disebutnya kloro, jadi dikloro karena 2 C-nya, maka etena ya. Jadi namanya cis karena sejajar kan disebutkan 1,2 dikloroetena ya. Nah, kalau trans itu sama berseberangan. Jadi berseberangan dan juga sama berseberangannya itu ya. Ini namanya apa? Jadi disebut depan ini trans ya. Nah, ini Cl-nya di nomor 2 ini sama kan 1,2 dikloro etena karena C-nya ada 2 gitu ya. Itu isomer alkena ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau isomer itu adalah rumus molekulnya sama ya, jumlahnya sama, namun bisa berbeda di posisi ataupun kerangkanya ataupun juga berbeda di isomer geometrinya. Tadi ya ada cis, ada trans, ada yang sejajar, ada yang berseberangan gitu. Kita masuk ke sifat-sifat alkena. Sifat-sifat alkena, sifat fisikanya itu hampir sama dengan alkana ya. Jadi sifat fisika alkena ini sama dengan alkana, yaitu tidak larut dalam air ya. Karena alkena ini merupakan senyawa nonpolar. Jadi dia tidak akan larut dalam air karena air merupakan senyawa yang polar ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat fisika yang selanjutnya, semakin besar Mr ya, rumus molekul massa molekulnya, titik lele dan titik didihnya semakin tinggi, seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu. Ya, bahwa semakin besar Mr-nya, maka ikatannya akan semakin kuat dan memerlukan energi yang lebih besar, maka titik didihnya semakin tinggi gitu ya. Terus kemudian sifat fisikanya pada suhu kamar, alkena yaitu C2 sampai C4 itu wujudnya gas ya. Terus pada jumlah atom C-nya 5 sampai 17 itu wujudnya cair. Sedangkan alkena yang jumlah atomnya lebih dari 17 itu wujudnya padat ya. Jadi berbeda-beda jumlah C-nya akan berbeda-beda fasanya gitu. Ya, ada yang gas, ada yang padat, ada yang cair gitu ya. Kemudian sifat kimianya nanti alkena bisa bereaksi dengan oksigen atau terjadi oksidasi ya, pembakaran ya. Kemudian dia lebih reaktif dari alkana ya, jadi dia lebih reaktif dari alkana. Kemudian juga dapat mengalami reaksi polimerisasi, jadi monomer-monomernya akan bereaksi ya, membentuk polimer. Jadi alkena itu dapat mengalami reaksi polimerisasi. Kemudian juga dapat dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan senyawa glikol. Jadi bisa juga menghasilkan senyawa glikol dengan dioksidasi dengan KMnO4. Itu sifat kimianya. Sifat kimianya kita lihat dari reaksinya, bisa dilihat bahwa alkena bisa mengalami yang namanya adisi. Adisi itu adalah penambahan atom ataupun gugus fungsi ya. Jadi adisi itu nanti adanya penambahan atom dan gugus fungsi. Jadi intinya adisi itu adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Jadi ikatan rangkapnya itu nanti akan menjadi ikatan tunggal dengan penambahan atom ya. Jadi ada 3 adisi itu. Ada adisi dengan hidrogen,
disebut hidrogenasi, ada adisi dengan, sorry ini salah ya, halogen ya. Jadi ini hidrogen. Ya, jadi ada hidrogenasi yaitu adisi dengan hidrogen. Ada yang disebut halogenasi, itu sama-sama adisi ya. Ini salah ya, salah nulis. Halogenasi itu adisi dengan halogen, dan ada adisi hidrogen halida. Ya. Jadi sama-sama adisi ya. Jadi adisi itu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, adisi dengan hidrogen, jadi itu alkena bereaksi dengan hidrogen. Nah, ini reaksinya seperti ini dengan bantuan PP. Dia akan mengadisi si alkena ini ikatan rangkapnya. Jadi H-nya masuk ke sini ya, ke C di sini kan, ini kan masuk ke sini H-nya, dan masuk H yang satu lagi juga masuk ke sini. Jadi karena H-nya masuk ke sini, jadi ikatan rangkapnya putus, ya kan? Karena ingat C itu ada 4 kan tangannya ya. Kalau H di sini masuk berikatan dengan H, maka di sini putus ikatannya. Jadi ikatan rangkapnya yang tadi dia ikatan rangkap maka berubah menjadi ikatan tunggal, itu reaksi hidrogenasi atau adisi dengan hidrogen. Ada juga halogenasi, yaitu adisi dengan halogen ya. Jadi halogen itu golongan 7A, ada F, Cl, Br, I ya, gitu ya. Yang di sini contohnya itu Br2 ya, sama dengan yang tadi. Jadi dia Br-nya masuk ke sini, ke C yang sebelah sini, dan satu lagi Br-nya masuk ke sini. Maka yang tadinya ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, di sini masuk BR-nya ya. Di sini contohnya jadi namanya jadi 1,2 di bromoetana, jadi alkana ya. Tadinya alkena berubah menjadi alkana. Jadi tadinya ikatan rangkap 2, di sini jadi tunggal. Ada juga adisi hidrogen halida ya. Jadi ada hidrogen dan halidanya. Di sini misalnya contohnya hidrogen halidanya nanti ada bisa HBr, bisa HI, HCl ya gitu ya, hidrogen halida. Jadi hidrogen dan halida, halida itu tadi sama yang ini ya, yaitu golongan 7A ya, bisa FCl, BRI. Nah, di sini contohnya HBr. Nah, ini bagaimana reaksinya, H-nya kemana, bereaksi dengan yang mana, Br bereaksi dengan C yang mana, itu menggunakan aturan Markov-Nikov ya. Ini yang harus dipahami. Jadi aturan Markov-Nikov gampangnya nanti yang kaya H makin kaya, yang miskin H makin miskin. Nah, ini jahat banget ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Tapi ini biar mudah diingat aja, jadi bunyinya seperti itu. Jadi nanti HBr, jadi si H ini masuk kepada C yang kaya lebih. Jadi yang kaya H makin kaya H ya. Jadi H di sini akan masuk ke C yang kaya ya. C mana yang kaya? Nah, kalau di sebelah kiri ini H-nya, C yang di sini cuma punya 1 H ya, berikatan cuma sama 1 H, karena yang ini berikatan dengan C ya. Jadi C-nya H-nya cuma 1. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini H-nya ada 2. Tadi ingat, yang kaya H makin kaya, maka H ini nanti masuk ke C yang kaya. Yang mana? Yang sebelah kanan, karena dia memiliki H-nya lebih banyak dibanding yang kiri ya. Maka BR masuk yang C yang miskin gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi yang kaya H makin kaya H, yang miskin H makin miskin. Ingat, pokoknya H itu masuk ke C yang kaya H gitu ya, dengan menggunakan aturan Markov-Nikov ya. Tadi ikatan rangkapnya juga berubah. Jadinya rangkap menjadi tunggalnya ya. Itu sifat kimia dilihat dari contohnya itu reaksi adisi ya. Reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal karena adanya penambahan atom gitu. Ada lagi reaksi alkena itu bisa mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi ya. Ingat, reaksi pembakaran sama dengan hidrokarbon yang lainnya, yang memiliki gugus yang memiliki atom C dan H ya, sama dengan hidrokarbon yang lainnya. Reaksi alkena atau pembakaran alkena atau oksidasi alkena itu akan mengalami atau menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pembakaran sempurna ya. Jadi kalau ada di sini alkena contohnya C3H6, dia
bereaksi dengan oksigen, dia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu merupakan reaksi pembakaran ya. Jadi reaksi pembakaran itu cirinya ada ini nih, oksigen, O2 ya. Dan hasilnya ada CO2, karbon dioksida, dan air, uap air ya gitu. Kita masuk ke kegunaan alkena ya. Jadi kegunaan alkena itu dia bisa digunakan sebagai bahan polimer karena mampu mengalami reaksi polimerisasi. Ya tadi kita udah bahas bahwa sifat kimia dari alkena karena dia adanya ikatan rangkap itu dia bisa mengalami reaksi polimerisasi. Nah ya nanti kita bahas lebih lanjut di kelas 12 tentang polimer itu apa. Jadi bisa digunakan sebagai bahan polimer karena si alkena ini mampu mengalami reaksi polimerisasi ini ya. Kemudian tadi kan alkena bisa menghasilkan etilen ya, etilen glikol. Nah, etilen glikol ini biasanya digunakan untuk menurunkan titik didih radiator. Jadi kan radiator itu panas ya. Nah, itu bisa didinginkan itu dengan etilen glikol gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain tetoron ya. Itu juga bisa digunakan alkena. Tadi ya, polimer itu kaitannya dengan jenis plastik ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut di kelas 12. Jadi alkena itu kan tadi bisa mengalami reaksi polimerisasi nih. Alkena ini kan rumus monomernya ya. Monomernya nanti bergabung membentuk polimer ya. Gitu. Ini sama-sama nih ada ikatan rangkapnya. Jenis plastik itu ada banyak kan. Ada yang polyvinyl klorida ya. Itu biasa digunakan sebagai PVC, pipa PVC tahu ya. Kemudian ada politetrafluoroetena atau teflon. Nah, ini digunakan sebagai pelapis anti lengket dan pengganti logam pada arus listrik, alat listrik ya. Jadi kalau kalian di rumah punya teflon kan, nah itu lapisan teflonnya itu merupakan alkena monomer ya, monomer alkena. Itu politetrafluoroetena atau teflon ya. Terus ada juga jenis plastik polietena, yaitu monomernya etena. Dia biasa digunakan sebagai plastik pembungkus ya. Plastik-plastik biasa itu pembungkus itu adalah beberapa kegunaan alkena. Kalian bisa cari lagi kegunaan lainnya ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu juga memberi tugas kalian di Google Classroom. Silahkan dicek dan juga dikerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanya di kolom komentar, ataupun bertanya di Google Classroom, ataupun juga bertanya di WA, chat Ibu boleh. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.